Pembantaian semua anak di Bethlehem. Injil Matius pasal 16 mengisahkan bahwa setelah Yesus lahir telah terjadi pembantaian terhadap anak-anak yang ada di Bethlehem dan juga sekitarnya. Adapun isi dari Injil Matius pasal 16 adalah sebagai berikut. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Apa kabar para sahabat? Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini menjadi berkat bagi kita semua. Video bahasan kita kali ini menanggapi hujah sang misionaris. Dan inilah bukti kebohongan yang terdapat di dalam Alkitab versi sang misionaris. Pertama, pembantaian semua anak di Bethlehem. Injil Matius pasal 16 mengisahkan bahwa setelah Yesus lahir telah terjadi pembantaian terhadap anak-anak yang ada di Bethlehem dan juga sekitarnya. Adapun isi dari Injil Matius pasal 16 adalah sebagai berikut. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Di dalam ensiklopedia Alkitab masa kini, jilid 1 halaman 379, kita mendapatkan informasi bahwa Herodes yang melakukan pembunuhan terhadap anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, sebagaimana dikisahkan di dalam Matius pasal 16, adalah Herodes Agung. Adapun data di luar non-Alkitab yang mengisahkan tentang adanya kekejaman Herodes berasal dari Flavius Josephus, di mana di dalam karyanya yang berjudul Antiquities of the Jews, ia telah mengisahkan tentang adanya pembantaian dilakukan oleh Herodes terhadap istrinya, Mariamne, anak-anaknya, serta ibu mertuanya yang bernama Alexandra. Namun mengapa kekejaman Herodes Agung yang dikisahkan dalam Injil Matius pasal 16, Flavius Josephus tidak mengisahkan sama sekali adanya peristiwa pembantaian anak di bawah 2 tahun? Tidak adanya data di luar non-Alkitab yang telah mengisahkan adanya peristiwa pembantaian anak di bawah 2 tahun oleh Herodes Agung mengimplikasikan bahwa kisah di dalam Matius pasal 16 adalah kisah dusta yang dilakukan oleh penulis Injil Matius. Karena jika peristiwa pembantaian anak yang dilakukan oleh Herodes Agung itu adalah benar, tentunya akan ada banyak catatan sejarah yang memverifikasi atas apa yang terdapat di dalam Matius pasal 16. Dengan tidak adanya sumber non-Alkitab yang telah mengisahkan hal yang sama seperti narasi yang terdapat di dalam Matius pasal 16, hal itu telah diakui oleh seorang penulis Kristen yang bernama Everett Ferguson. Menurutnya, bahwa pembunuhan bayi-bayi Bethlehem pada Matius pasal 2 tidak menemukan konfirmasi independen dalam berbagai sumber di luar Perjanjian Baru. Pernyataan Everett tersebut telah diverifikasi kebenarannya dalam tafsir Alkitab Wycliffe. Dalam tafsiran itu, halaman 31 menyatakan bahwa pembantaian bayi yang dilakukan oleh Herodes tidak tercatat sama sekali di dalam kitab sejarah. Lalu apa artinya semua ini? Artinya bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Herodes Agung yang telah membantai semua anak yang berusia di bawah 2 tahun adalah kisah yang tidak memiliki dasar historis sama sekali, yang mengakibatkan bahwa penulis Injil Matius layak untuk dianggap sebagai pembohong, dan orang-orang Kristen yang mengimani isinya sebagai tulisan diilhami
termasuk sebagai kaum yang doyan mengkonsumsi berita-berita hoax. Hingga akhirnya, peristiwa yang hoax pun diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan. Kedua, hilangnya kekuatan karena dicukurnya rambut. Selain adanya kisah yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, di dalam Alkitab pun terdapat pula dongeng yang telah diyakini oleh Kristen sebagai firman Tuhan, yaitu kisah Simpson dan Delila misalnya. Simpson telah mengalami kekalahan yang disebabkan karena rambutnya dicukur, di mana awal kekalahannya Simpson itu diawali karena dibocorkannya sumber kekuatan Simpson oleh seorang perempuan yang bernama Delila. Dan menurut ensiklopedia Alkitab masa kini, jilid 2, halaman 407 hingga 408, Simpson adalah seorang hakim terakhir Israel yang dipimpin oleh Roh Kudus. Simpson mengalami kehancuran karena perbuatannya sendiri dikarenakan ketertarikannya kepada seorang pelacur yang bernama Delila. Di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim, kisah Simpson telah dikisahkan cukup panjang lebar, yakni sebanyak 4 pasal. Pada pasal 13 dikisahkan tentang kelahirannya Simpson. Di pasal 14 mengisahkan tentang pernikahannya Simpson. Sedangkan pada pasal 15 mengisahkan tentang kemenangan yang didapatkan oleh Simpson atas orang Filistin. Dan yang terakhir, yaitu pasal 16, mengisahkan tentang penangkapan dan kematiannya Simpson. Yang menjadi persoalan kita saat ini adalah, apakah benar kisah Simpson yang memiliki kekuatan yang berasal dari rambutnya itu adalah fakta sejarah? Jelas bahwa kisah tersebut adalah bohong, meskipun kebohongannya terdapat di dalam Alkitab tersebut, akhirnya diyakini oleh Kristen sebagai firman Tuhan. Dan hanya orang yang berakal saja yang meyakini bahwa kisah itu bukanlah berasal dari Tuhan, melainkan pantas untuk diyakini sebagai dongeng yang bersumber dari rakyat jelata. Terkait tentang adanya kisah Simpson di dalam Perjanjian Lama, di dalam tafsir Alkitab Perjanjian Lama halaman 262 menyebutkan bahwa cerita itu berasal dari tradisi-tradisi di dalamnya telah diwarnai oleh legenda, ibadat, dan cerita rakyat, bahkan juga oleh mitos matahari kuno. Dan jika Kristen meyakini bahwa kisah Simpson dan Delila adalah fakta sejarah, tentunya Kristen harus mampu membuktikan kehistorisannya kisah tersebut. Dan hanya orang yang idiot saja yang meyakini bahwa kisah itu adalah berasal dari Tuhan. Ketiga, dengan menjadi seorang Kristen akan mendapatkan banyak kemampuan. Kebohongan publik yang disampaikan oleh Alkitab tidak hanya menyangkut tentang pembunuhan bayi yang dilakukan oleh Herodes Agung dan juga hilangnya kekuatan Simpson karena dipotongnya rambut, melainkan agar mau menjadi seorang Kristen pun Alkitab telah mengiming-imingi orang non-Kristen. Selain akan mendapatkan keselamatan, orang non-Kristen pun diiming-imingi hal yang lain oleh Alkitab, seperti halnya akan mendapatkan segala kemampuan dalam mengusir setan, bisa berbicara dalam bahasa asing, tidak akan meninggal dunia saat meminum racun, dan bahkan mampu menyembuhkan orang yang sakit. Adapun ayat Alkitabnya bisa Anda baca pada Markus pasal 16 ayat 15 hingga 18, yang isinya adalah sebagai berikut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Jika isi Alkitab termasuk Markus pasal 16 ayat 15 hingga 18 adalah firman Tuhan, maka siapapun orangnya, asalkan ia Kristen, tentunya ia akan memiliki tanda atau ciri seperti ayat-ayat di atas. Namun, karena orang-orang Kristen menyadari bahwa ciri-ciri di atas tidak mungkin dimiliki dan terjadi pada orang-orang Kristen, maka ketika mereka diminta untuk membuktikan kebenaran ayat tersebut, orang-orang Kristen selalu berkilah bahwa pembuktian yang ada telah dinilai mereka sebagai bentuk menguji Tuhan. Meskipun ayat-ayat tersebut tertulis secara lugas bahwa tanda atau ciri di atas akan menyertai orang-orang Kristen.
Dan jika ayat di atas adalah benar, tentu konsekuensi logisnya adalah rumah sakit tidak akan pernah berdiri satupun di dunia ini, dan orang Kristen tidak akan pernah mengalami sakit dan bahkan dirawat di rumah sakit. Namun nyatanya, banyak rumah sakit yang telah didirikan oleh Kristen, yang di dalamnya diisi oleh orang-orang Kristen yang memiliki berbagai penyakit. Artinya, bahwa Markus pasal 16 ayat 15 hingga 18 adalah bukti kebohongan yang telah secara jelas ditolak secara langsung kebenaran isi ayat tersebut oleh orang-orang Kristen sendiri. Ketika orang-orang Kristen menolak bahwa Markus pasal 16 ayat 15 hingga 18 berisi kebohongan, tentunya mereka pun harus mampu membuktikan bahwa ayat-ayat itu adalah firman Tuhan, yang bisa dibuktikan secara empiris dan bisa dibuktikan pula jika itu sesuai dengan akal sehatnya manusia. Dan selama orang-orang Kristen tidak mampu membuktikan kebenaran ayat-ayat tersebut, maka mereka harus mampu menelan mentah-mentah bahwa ayat itu adalah ayat yang berisi kebohongan kepada publik. Jika Kristen tidak mampu membuktikan kebenaran ayat tersebut, tapi masih mengimani isinya sebagai firman Tuhan, lalu istilah apa yang layak untuk dinisbahkan kepada orang-orang Kristen? Kaum yang idiot ataukah orang yang bodoh? Maka Anda sendirilah yang bisa menilainya. Itulah 3 contoh kebohongan yang ada di dalam Alkitab, yang membuktikan bahwa Alkitab palsu dan dipalsukan, di samping membuktikan pula bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan. Itulah tadi 3 komplain dari sang misionaris. 1. Pembunuhan bayi-bayi pada masa Yesus bayi. 2. Kekuatan luar biasa Simpson. 3. Menjadi orang Kristen punya banyak kelebihan. Mari kita bahas satu persatu, dan kita jawab komplain dari sang misionaris. 1. Pembunuhan bayi-bayi pada masa Yesus bayi. Pembunuhan bayi-bayi atau lebih tepat disebutkan anak-anak usia 2 tahun ke bawah memang tidak dituliskan oleh Flavius Josephus, penulis sejarah Yahudi. Namun demikian bukan berarti itu tidak terjadi. Bisa saja hal itu luput dari perhatian Flavius Josephus. Hal itu terjadi karena dianggap bukan peristiwa besar, tidak sebesar peristiwa pembunuhan yang dilakukan Herodes terhadap istri dan anak-anaknya. Harus dipahami bahwa Bethlehem adalah kota kecil pada zaman itu, sehingga populasi penduduk pada waktu itu diperkirakan 2.000 sampai 3.000 orang. Dengan begitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah diperkirakan 10 sampai 20 anak. Sehingga peristiwa di Bethlehem itu tidak sebombastis peristiwa pembunuhan istri dan anak-anak Herodes. Peristiwa di Bethlehem itu tertutupi oleh peristiwa hebat yang terjadi di kalangan dekat Herodes. Seorang pendeta pakar perjanjian baru dari gereja Anglikan, R.T. France, berpendapat bahwa Josephus tidak mencatat pembantaian di Bethlehem karena pembunuhan sejumlah kecil bayi di desa kecil tidak masuk hitungan pembunuhan-pembunuhan yang lebih spektakuler yang dicatat oleh Josephus. Ambrosius Theodosius Macrobius, 395-423, menulis pada abad keempat dalam bukunya Saturnalia, ketika dia Kaisar Agustus, mendengar tentang pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun di Suriah oleh Herodes, raja orang Yahudi. Dan diantaranya termasuk putra Herodes sendiri, dia Kaisar Augustus, berkata, lebih baik menjadi babi dari Herodes daripada menjadi putranya. Bethlehem dan Yudea pada abad pertama sebelum Masehi dimasukkan ke dalam provinsi Romawi, Suriah. Jadi meskipun Macrobius sebenarnya penulis mengenai ritual agama Romawi dan tidak menyebut tentang Kristen sama sekali, tradisi pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes merupakan sesuatu hal yang nyata untuk masyarakat umum waktu itu. Jadi kita buktikan, bahwa pembunuhan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah yang dikisahkan dalam Injil Matius adalah benar adanya. Sumber-sumber di luar Kristen pun menulisnya. Asumsi sang misionaris adalah tidak benar sama sekali, hanya berasal dari sumber yang tidak valid. Sekarang kita bahas komplain berikutnya. 2. Sumber kekuatan Simpson berasal dari rambut yang tidak dipotong.
Di sini kita tidak akan membahas lagi kisah kehidupan Simson yang ada di kitab Perjanjian Lama Hakim-Hakim 13-16. Namun kita langsung membuktikan bahwa kisah Simson itu bukanlah dongeng atau hanya legenda belaka. Dua kuil Filistin telah ditemukan oleh para ahli arkeologi. Satu di Tel Kosil yang terletak di utara Tel Aviv, dan satu di Tel Mikne, yaitu kota Ekron kuno, 21 mil di selatan Tel Aviv. Kedua kuil mempunyai desain yang unik, atapnya disangga oleh dua tiang penyangga tengah. Tiang penyangganya terbuat dari kayu dan berdiri di atas alas batu. Penemuan arkeologi ini sangat cocok dengan cerita kitab suci, karena dengan tiang-tiang yang berjarak 6 kaki, seorang yang kuat dapat melepaskan tiang tersebut dari alas batunya dan menyebabkan seluruh atap runtuh. Pada tahun 2010, kuil orang Filistin di Tel Es-Safi, Gaza kuno, yang diduga dihancurkan oleh Simson ditemukan dalam suatu penggalian yang dipimpin oleh Profesor Aren Meyer, di mana kuil itu juga memiliki dua tiang penyangga di tengah-tengahnya. Itulah tadi bukti arkeologis yang ditemukan oleh tim-tim peneliti Israel yang melacak bukti-bukti arkeologis berdasarkan kisah-kisah yang ada di kitab suci. Terbukti kisah Simson bukanlah hanya dongeng ataupun legenda, namun penggalian arkeologis dengan temuan-temuannya telah membuktikan sebaliknya. Karunia-karunia pada orang percaya. Komplain sang misionaris di sini adalah apakah benar menjadi orang Kristen punya banyak kelebihan? Sudah pasti benar, menjadi orang percaya memang punya banyak kelebihan, yang mana kelebihan itu bersifat rohaniah. Orang percaya telah lahir baru, hidupnya yang lama diubahkan. Dari hidup lama yang dikuasai daging, menjadi hidup yang dikuasai oleh roh. Hidup dalam daging adalah dosa dan kebinasaan, sementara hidup dalam roh adalah persekutuan dengan Tuhan. Itulah sejatinya kelebihan orang percaya. Sedangkan kelebihan yang disebutkan sang misionaris itu sebenarnya adalah karunia-karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya. Karunia-karunia yang menyertai orang-orang percaya diantaranya adalah penyembuhan, mengusir setan-setan dan bernubuat. Itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja memakai orang-orang percaya. Kita lihat dalil-dalilnya. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi roh kebenaran yang adalah Roh Kudus bekerja melalui orang-orang percaya, pendeta-pendeta, hamba Tuhan, para gembala, evangelis-evangelis dan yang lain-lain. Yohanes pasal 16 ayat 13. Itulah yang kerap dimaknai oleh para muslim sebagai menubuatkan Muhammad, dengan asumsi roh kebenaran adalah Muhammad. Cacat nalar parah. Sekarang kita bahas ayat minum racun yang juga favorit muslim. Markus pasal 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berdasarkan ayat-ayat tadi, inilah tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. 1. Mengusir setan-setan. 2. Berbicara bahasa-bahasa baru. 3. Akan memegang ular. 4. Minum racun maut tidak celaka. 5. Menyembuhkan orang sakit. 1. Mengusir setan-setan.
Hal ini tidak perlu dijabarkan panjang lebar. Ini adalah karunia Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya dan orang-orang beriman. Dengan doa yang benar dan iman yang teguh, orang-orang percaya yang dipakai Tuhan akan mampu mengusir setan-setan. 2. Berbicara bahasa-bahasa baru. Mereka, orang-orang percaya, yang dipakai Tuhan akan berbicara bahasa-bahasa yang baru, yang sebelumnya tidak mereka kenal. Melalui bahasa-bahasa yang baru itulah Roh Kudus menegur, memperingatkan dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. 3. Akan memegang ular. Memegang ular di sini jangan diartikan secara harfiah. Untuk apa mereka itu memegang ular? Apakah kurang kerjaan? Itu adalah metafora. Ular di sini adalah berbicara kuasa iblis. Jadi maknanya adalah, orang-orang percaya mampu menguasai iblis dan kuasa-kuasa di udara. 4. Minum racun maut tidak celaka. Hal ini pun dimaknai salah oleh saudara-saudara kita Muslim. Berdasarkan ini mereka berasumsi bahwa orang Kristen itu kebal racun, sehingga mereka kerap menantang orang Kristen untuk meminum racun, sebagai bukti iman mereka. Padahal tidak demikian yang dikatakan di dalam Injil Markus yang kita rujuk ini. Itu adalah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Jadi tidak boleh ia meminum racun dengan sengaja, karena itu adalah suatu tindakan yang mencobai Tuhan. Itu adalah perbuatan yang dilarang Tuhan. Tapi sebagai tanda-tanda orang percaya, apabila terminum racun maut olehnya, tanpa dia ketahui, tidak akan celaka. 5. Menyembuhkan orang sakit. Berdoa dengan menumpangkan tangan ke atas orang sakit dan yang sakit sembuh. Tidak perlu dibahas lagi, banyak bukti yang nyata terjadi. Hanya saja komplain sang misionaris di sini adalah kenapa justru pihak Kristen yang aktif membangun rumah sakit di mana-mana. Ini adalah pola pikir yang konyol dari sang misionaris, karena doa penyembuhan itu selain doa yang penuh kuasa dari sang pendoa juga harus didukung oleh iman percaya dari yang sakit atau yang didoakan. Iman percaya dari keluarga pun bisa jadi kekuatan yang hebat, meskipun yang didoakan tidak beriman. Itulah tadi jawaban channel anti murtad atas komplain-komplain dari sang misionaris. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati.